kumpul di Zoom pagi dalam parent session, sharing session. Nah, acara ini menjadi wadah yang sangat bermanfaat nih, Ayah Bunda. Jadi, sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua, terutama dalam mendukung putra-putri kita dalam mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi atau PTN. Nah, sebagai bagian dari pesantren Jagat Ars, kami sangat mendukung sekali berbagai upaya yang dapat membantu para santri dalam meraih cita-citanya. Dengan adanya sesi ini, kita akan mendapatkan wawasan mengenai strategi pembelajaran, pemilihan jurusan, serta berbagai tips dalam menghadapi seleksi masuk PTN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Akses yang telah berkenan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam acara kali ini. Semoga sesi ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, juga menjadi langkah yang awal bagi putra-putri kita dalam mencapai impian-impian mereka. Karena itu, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, saya persilahkan dari tim Akses untuk melanjutkan sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama- Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat iman, Islam dan kesempatan tentunya ya untuk kita bersilaturahmi. Jadi tujuan awalnya kita mau silaturahmi ini Bapak Ibu, memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Lalu Abdullah Febriano itu berposisi sebagai Development Manager untuk pengembangan program bagi program-program akademis ya yang mempersiapkan anak-anak didik kita untuk studi lanjut baik kuliah ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Nih, jadi sampai saat ini yang kami dikenal perusahaannya itu sebenarnya untuk agen pendidikan ke luar negeri, Bu, Bapak Ibu. Ya. Jadi SAN itu sendiri memang menyediakan layanan untuk mendaftar sampai nanti berangkat studi ke luar negeri. Nah, di tahun kemarin kami sudah mulai fokus ke untuk membina, membimbing anak-anak kita juga untuk bisa studi lanjut ke perguruan tinggi negeri. Ya, karena kan sayang sekali kita bisa bantu yang sampai ke luar negeri jauh-jauh gitu dengan persyaratan yang tinggi. Masakan anak-anak kita sendiri yang mau ke perguruan tinggi negeri masih kesulitan karena kompetisinya ayah bunda ini makin ketat semakin ke sini ya. Sejak tahun 2022 setelah COVID lah sampai ke sini itu ada beberapa kali perubahan sebenarnya. Ya, sistem UTBK-nya. Mungkin yang kakak-kakaknya sekarang Ananda sudah pernah ada yang kuliah, itu mesti mengalami sedikit banyak ada transisi. Oke. Nah, itu kenapa perusahaan kami juga menyiapkan layanan akses ini, ya, yang memang fokus ke persiapan UTBK, Ayah Bunda. Jadi di sini pagi ini kita akan bersama-sama coba menyusun semacam rencana studi ya yang simple aja. Oke, tadi saya dengar ayah bunda di sini ada yang santri santriwatinya sudah kelas 10, ada yang kelas 11 dan beberapa juga ada yang kelas 12 nggih. Jadi memang tantangannya pasti sedikit banyak berbeda nih tiap tahapan. Nah, di situ kami coba mau memaparkan bagaimana sih membimbing, menemani anak-anak kita ini, Ananda ini untuk lebih yakin gitu ya. Apa nih yang kita mau raih nanti setelah lulus dari Jagat Ars, ya. Jurusannya, pilihan program studi maupun kampusnya mau apa yang dipilih, kemudian juga persiapannya di tiap tahap. Karena ini harus dimulai sejak awal sebenarnya. Oke, saya mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi yang kami sebut 5 langkah jitu, ini bisa dilihat di layar, itu kurang lebih ada 5 eh, tahap persiapan yang tidak mesti itu berurutan, gitu. Ya, sebenarnya bisa di kita siapkan itu secara paralel. Misalkan
mengenali minat bakat dengan menguji coba dulu kemampuan anak-anak, kemampuan Ananda. Itu bisa berjalan berbarengan. Sambil nanti se, eh, ketika mereka sudah kelas 11 atau kelas 12, kita maju ke tahap-tahap berikutnya. Supaya nanti nggak bingungnya mepet-mepet nih. Ini kan sudah bulan-bulan menjelang akan menuju UTBK. Nah, tentunya kami juga beberapa kali sering datang ngobrol dengan pihak Mudor, pihak Ustadz Ustazah di Jagat Ars, itu sudah sangat mendukung setiap langkah anak-anak. Saya lihat dibimbing untuk memilih minat bakat mereka maupun mempersiapkan persyaratan ini. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau lebih banyak informasinya dan tidak hanya dari satu pihak, itu lebih memudahkan nanti ayah bunda untuk membuat keputusan. Karena ini penting sekali nih masa anak-anak di SMA ini untuk meraih cita-cita mereka, seperti yang disampaikan tadi. Oke. Nah, eh, sifat sesi ini terbuka. eh, Kapan saja ayah bunda punya pertanyaan atau punya masukan, silahkan open mic-nya atau di chat dulu. Nanti kami akan coba respon sebisa mungkin. Oke. Jadi karena juga waktunya kan nanti jangan sampai lupa nanti di belakang pertanyaannya. Jadi mohon eh, eh, apa namanya interaktif saja, nggak kita batasin. Baik, untuk tahap yang pertama. Nah, kami tahun lalu, sejak tahun lalu itu sudah berkeliling ayah bunda ke banyak sekali sekolah di Jakarta, sekitar 9 atau 10 sekolah, baik yang negeri, swasta maupun pesantren nih. Alhamdulillah kita sempat juga melaksanakan di Jagat Ars. Waktu itu bulan apa ya Miss Muna ya saya Mei ya atau ya sekitar tengah tahun Ya, saya ingat. sekitar Nggih, itu kami mendapat kesempatan untuk melaksanakan tryout. Nah, kenapa ini penting? Terutama memang untuk kelas 11 ya. Kalau kelas 12 nanti kita ada sedikit berbeda approach-nya atau pendekatannya untuk uji coba. Nah, workshop itu kita pemaparan dulu. Ini jenis yang diujikan apa saja. Contoh ini, kalau ayah bunda lihat di sini, sebenarnya kemampuan-kemampuan dasar. Nggih, pasti yang dulu kita kalau ingat masih kuliah itu di sesi apa semester awal itu kan pasti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar. Nah, itu sebenarnya yang diuji, ayah bunda. Oke, tetapi kan sedikit berbeda dengan apa yang dipelajari anak-anak di pembelajaran sehari-hari, di pelajaran sekolahnya. Ya, yang berbeda itu apa? Sebenarnya eh, tipe skill yang diuji dan tipe soalnya. Nah, itu kenapa mereka butuh nih pemaparan dulu biar mengenal. Nah, sebenarnya kelas 10 udah siap belum Ustadz? Saja sebenarnya nggak masalah. Karena dia cakupan materinya misalkan matematika nih, belum juga harus yang matematika subjek kelas 12. Itu yang diujikan masih dasar-dasarnya kok, ya. Nah, di sini eh, kita ada siapkan beberapa uji coba ya Bunda. Baik yang eh, kan UTBK itu ujian tes berbasis komputer nggih, harusnya kan dikerjakannya di komputer. Nah, supaya anak-anak mengenal dulu, kita siapkan juga bentuk eh, tes tulisnya yang pakai kertas dulu supaya mereka nyaman mengerjakan. Karena kan kalau di layar kadang kurang terbaca. Nah, ini contohnya ini foto kami waktu tahun lalu. Kita sediakan papernya untuk mereka coret-coret, tapi juga menjawabnya sudah bisa interaktif secara online. Nih. Nah, untuk kelas 10-11 kita sarankan memang ikut dulu yang setengah sesi. Setengah sesi itu maksudnya apa? Tidak full tesnya karena tes yang aslinya itu 3 jam. Ada 150 sekian soal nanti untuk tes masuk itu. Nah, dengan mereka mengenal dulu yang half set ini kita sebutnya yang setengah set ini, paling nggak mereka punya kepercayaan diri. Oh, seperti itu. Sebenarnya saya bisa kok. Gitu. Nih, supaya nanti hasilnya pun valid, ayah bunda. Kalau kita paksain langsung nyemplung gitu ya ke yang tes sebenarnya, anak-anak kan juga merasa, aduh susah banget atau males gitu ya. Hasilnya tidak valid karena hasil itu kita bantu nanti pihak sekolah untuk menganalisa.
Misalkan kurang-kurang di mananya, atau eh, soal-soal seperti apa yang masih eh, menjadi kesulitan untuk anak. Terutama hasil analisis kami, nanti saya tunjukkan tabel hasilnya ini, sudah kami kirimkan ke pihak sekolah tentunya. Itu rata-rata di penalan kuantitatif itu matematikanya agak eh, kurang masih. Ya, jadi bahkan belum mencapai 50% nih. Untuk informasi, sebenarnya untuk syarat masuk perguruan tinggi itu biasanya skornya sekitar 650 sampai sekitar 700-an yang aman. Nah, tapi kemarin hasil uji coba kita itu masih di bawah sekitar 500, sayang. Oke. Nah, nanti boleh diklik juga info seperti ini. Ini kami sudah siapkan ya, info-infonya untuk ayah bunda nanti bisa buka ini dengan anak-anak Ananda. Jadi di rumah bisa mengakses ini dari link yang tadi ya. Nah, apa sih yang menjadi kendala? Sebenarnya format ujian ini itu sudah disiapkan sejak dini oleh pemerintah. Itu melalui namanya tes AKM. Tapi kan tidak wajib diambil semua siswa atau santri. Oke. Nah, itu kenapa mungkin ada yang sudah terbiasa, ada yang belum terbiasa. AKM itu dikasih di kelas tengah biasanya, kelas 11. Nah, itu yang dikembangkan menjadi UTBK yang sekarang ini kita kenal. Apa sih yang berbeda? Dia sangat menekankan di penalaran logis, ayah bunda. Jadi soalnya itu soal bentuk cerita. Nah, kalau nggak terbiasa, kami lihat sendiri kemarin ya, Ananda itu, aduh, agak sulit. Kalau kita dulu latihan matematika kan cepet tuh, diketahui apa, ditanya apa, langsung pakai rumus misalkan. Nah, di tipe soal sekarang itu agak sulit. Dia harus menganalisis dulu dengan penalaran. Itu kenapa mereka terkendala. Ya, mungkin kalau ingat kemarin kita tryout sampai ngantuk-ngantuk, kasihan ujiannya. Terus kayak akhirnya kurang optimal. Seperti itu. Nah, ini kita selalu sounding ke pihak Jagat dengan mudarnya, dengan mudarisnya, kapan yang kira-kira tepat waktu untuk kita sediakan untuk Ananda di sekolah kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemarin dijadiin satu ya Miss Muna ya, jadi mungkin eh, ya yang konsentrasi yang butuh aja nih yang kelas 12. Padahal 10, 11 sebenarnya bisa. Ya, kita bisa bedakan kok setnya. Oke, seperti itu. Itu tahap pertama. Kalaupun tidak sempat di sekolah, kami sediakan secara online bisa. Nanti kita mulai tahun ajaran ini kita kirim link-linknya. Oke, jadi bisa diambil secara mandiri untuk anak-anak, kan bisa online juga ya, mengakses ke link yang kami sediakan. Itu tahap pertama. Nah, sambil ini kayaknya banyak juga yang ayah bunda kelas 10 nggih. Ini harus dikenali sejak dini yang namanya minat, bakat, potensi. Ya, saya dengar dari Pak Kepala Sekolahnya dengan dari Miss Muna juga di kelas 10 memang diarahin tuh apa minatmu. Kayak kemarin kita ikut juga kan pemaparan di ekstrakurikulernya. Saya lihat semangat, Alhamdulillah Ananda. Cuman kadang-kadang masih kecenderungannya anak sekarang ya kayak anak saya juga gitu ya, ayah bunda ikut-ikut temennya yang lagi ngetren atau lagi viral apa gitu ya. Mereka tidak gali sendiri dari diri mereka. Nah, itu yang kita pingin fasilitasi. Ya. Kenapa? Karena bidang studi itu luas sekali sebenarnya. Tidak hanya yang bersifat akademis, ya, karena dia saling menunjang ya Bunda. Mungkin nanti santri yang lebih aktif olahraga itu juga harus disalurkan minat bakat potensinya. Untuk apa? Nanti karena ada jalur yang namanya SNBP, jalur prestasi itu prestasinya nggak hanya akademis yang dinilai ya Bunda. Sertifikat lomba, piagam, segala macam itu menjadi persyaratan. Nah, kalau kita cuma fokus ke yang bidang akademisnya saja, kan sayang, gitu ya. Dan bidang pekerjaan nanti ya ayah bunda sendiri saya dengar banyak kan wirausaha, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya bidang pekerjaan itu yang tidak terlalu fokus ke bidang akademiknya. Itu kita harus kenali secara dini. Nah, kemudian pun bidang akademik itu ada yang memang harus kuat otak kiri ya atau otak kanan. Misalkan yang saintek itu yang lebih menggunakan bagaimana berpikir, hitung-hitungan, hafalan itu yang seperti ini ya bidang pelajarannya. Ataupun yang sosiologi atau ke humaniora ya itu yang
suka ekonomi, politik, atau berkomunikasi kayak kami nih bidangnya dulu salah jurusan ya Bunda. Nah ini karena dulu kita nggak ada begini-gini. Dulu kita milihnya teknik karena keren teknik anak teknik gitu ya. Waktu saya berangkat eh, kuliah ke Jawa Barat. Tapi sebenarnya saya tuh sukanya presentasi komunikasi seperti ini. Ujung-ujungnya kerja di bukan bidang yang kita ambil di kuliah kan sayang. Nggih. Nah, pengalaman kami, bagaimana sih membantu anak-anak ini, Ananda ini mengeksplorasi, itu banyak sebenarnya caranya. Oke, misalkan kita dengan bimbingan konseling dengan Miss Munah di sekolah, kan mereka suka ngobrol tuh, oh saya suka ini Miss, gitu. Atau juga visitasi, kalau perlu eh, diajak gitu mengunjungi industri bidang apa. Nah di situ mereka jadi terbuka gitu pikirannya. Oh ada toh profesi di bidang ini. Nggih, dulu eh, kami juga mengajar di sekolah formil tuh kadang kita setiap ada ya kunjungan studi atau study tour itu bukan senang-senang eh, cuman tamasya. Kita melihat nih bidang profesi apa sih yang kira-kira menjadi minat dan bakat anak ataupun terlibat komunitas. Nggih. Nah, itu juga salah penggunaan media sosial itu sekarang aduh bahaya sekali. Pisau bermata dua nih. Kalau mereka itu komunitas di sosmednya itu cuman yang cuman buat hiburan, yang nggak penting kan sayang. Padahal banyak sekali sebenarnya entah di Facebook, entah di eh, Instagram itu komunitas-komunitas yang memang sudah mengarah ke bidang profesi atau skill keterampilan tertentu. Nah, itu yang kita juga harus expose ke anak-anak sehingga mereka nanti pingin oh saya pingin ikut lomba ini Miss kompetisi ini jadi itu muncul minat bakat ya. Nah untuk ayah bunda yang anaknya masih kelas 10 monggo itu banyak kok alat bantunya untuk mengukur memetakan minat bakat anak-anak ini saya kasih contohnya aja ya. Nah ada tes-tes seperti ini. Salah satunya ini disediakan oleh salah satu partner kami. Ini sering ikut di pameran pendidikan kalau bersama Sun Education Group. Itu ada namanya Tes Bakat Indonesia. Dia itu menyediakan alat tes yang cukup akurat, kayak Bunda. Nah, ini contohnya. Kalau diklik linknya nanti akan ke sini. Ini contoh saja. Saya tidak mengendorse atau tidak apa namanya harus ini banyak sekali alat-alat tes yang memang eh, valid ya, karena ini tes psikologi sebenarnya. Salah satu tes andalan mereka itu namanya Passionet. Passionet itu mengukur tiga ini, potensial, personality, dan passion. Jadi anak-anak itu diberikan semacam interview, kemudian mereka merespon gitu berdasarkan minat dan bakat mereka dan terukur nanti ada hasilnya dikasih semacam analisa. Ya, dan nanti rekomendasinya ini, oh si A ini suka sains, tapi yang lebih bersifat kuliner misalkan. Oh dia bisa nanti jurusannya food technology dan seterusnya. Bagus sekali nanti rekomendasinya. Oke, itu contoh saja, nggih, Ayah Bunda. Banyak nanti alat-alat tes minat bakat yang kita bisa rekomendasikan. Oke. Nah, kemudian ada juga yang untuk coba-coba nggak apa-apa. Itu kan tadi agak profesional ya, dia pakai psikotes ya. Kalau mau coba-coba, ayah bunda bisa tuntun anak-anak ke sini misalkan. Ini free, tidak berbayar sama sekali. Dan di sini infonya banyak. Tidak hanya minat bakat, tapi juga gaya belajar. Oke, ada anak sekarang itu kebanyakan yang visual. Dia lebih nangkep kalau ngelihat gambar dan seterusnya, nge. Itu nanti muncul gaya belajarnya seperti apa. Kemudian personalitinya, dia punya leadership kah yang kuat atau dia punya kemampuan untuk apa namanya berkomunikasi kah yang kuat. Nanti ada muncul di situ. Silahkan nanti dicoba-coba sendiri oleh Ananda, dibimbing tentunya, nge. Nah, di sini pun nanti banyak info-info tentang jurusan, eh, kampus. Kalau dilihat di laman-laman seperti ini, mereka sudah segitunya mengumpulkan informasi ini lengkap sekali.
Ya, bagi yang mungkin kelas 10 ke 11 belum belum kebayang nih kampusnya apa atau jurusannya apa, itu bisa dicari infonya di sini. Nah, itu kembali lagi ini kan ikhtiar kita nih untuk membimbing anak-anak ini supaya tidak salah pilih dan mereka termotivasi nih dalam belajar tuh. Oh, dia tahu nih cita-citanya mau apa yang mau dikejar. Itu penting sekali di awal-awal. Bahkan yang kelas 12 kalau memang masih masih galau anak sekarang bilangnya ya, itu boleh kok ikut passionate itu. Bahkan saya tahu saya yang tadi tes minat bakat Indonesia itu di Shopee pun dia bisa. Kita beli online di Shopee, tesnya secara online nanti keluar hasilnya dikirim ke email ayah bunda. Itu salah satu. Monggo kalau ada pertanyaan atau saya lihat chat dulu. Ah, belum ada ya. Silahkan nanti dipotong saja. Saya lanjut. Langkah ketiga. Nah, ini. Ini terutama yang sudah kelas 12 nggih. Pastinya sudah disampaikan oleh pihak sekolah. Cuman saya ingin merangkum gini supaya lebih jelas bagi yang masih belum clear ya, belum belum terlalu yakin apa aja sih. Jalurnya ada tiga untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama jalur prestasi. Ini tentunya kalau zaman kita dulu dibilangnya jalur undangan. Jadi dikasih kesempatan sekian jumlah siswa untuk setiap sekolah mendaftar dan dilihat berdasarkan ranking akademisnya. Memang biasanya yang diprioritaskan yang ranking-ranking tinggi, ya. Dan itu persyaratannya harus ada nilai rapor yang cukup, sertifikat penghargaan tadi yang saya sebut di awal. Makanya ini penting ya kalau mereka sudah tahu minatnya, mereka sudah ngumpulin tuh ikut lomba atau ikut karya ilmiah. Jadi itulah sebenarnya modal untuk melengkapi persyaratan ini, jalur prestasi. Dan itu pendaftaran sudah mulai ya, Miss Muna ya, sudah em, didaftarkan mungkin ya anak-anak kelas 12. Iya, Miss ya. Ini harusnya sudah mulai didaftarkan ya, karena semua itu online dari Dapodik online dan ada sistemnya. Setahu saya ini sudah dan nanti akan ada pengumumannya. Dia ada pengumumannya, saya ingat saya itu sebelum SNBT diumumkan. Jadi dia jalurnya duluan. Tetapi kalau sudah ikut jalur SNBP ini tidak boleh ikut yang SNBT. Gitu. Jadi rencana cadangannya mungkin nanti ya apakah mau ikut yang kedinasan, swasta atau ke luar negeri boleh. Itu biasanya jalur prestasi. Dan ini insya Allah anak-anak yang sudah terseleksi masuk jurusan ini tingkat kesiapannya lebih tinggi. Ya, karena mereka kemampuannya pun biasanya di atas rata-rata, nggih. Nah, kemudian yang ini, yang jalur SNBT ini. Dan ini juga sudah dibuka pendaftarannya sejak awal bulan ini. Itu sudah mulai mengisi data Dapodik. Saya yakin pihak Jagat Ars sudah memfasilitasi ini. Kemudian mereka juga harus membuat akun di portal SNBT. Oke. Akunnya itu memasukkan email, kemudian data diri. Nah, ini linknya ada di bawah, Ayah Bunda. Kalau mau tahu, mau melihat informasi detailnya, saya coba bukakan ya. Ini portalnya SNBT itu di sini linknya. Nah, nanti tinggal diklik. Nah, di sini laman resmi dari BP3 ya, bagian dari Deknas yang mengurusi bidang apa pelaksanaan SNBT ini. Di sini ketentuan umumnya jelas, materi tesnya pun ya dikonfirmasi bahwa masih tetap sama dengan tahun yang kemarin. Kemudian pendaftarannya, nah ini nanti anak-anak harus klik ini ya, Miss, nanti bikin login masing-masing, mengunggah. Nah ini kalau memang ada portfolio tadi itu, walaupun jalurnya bukan prestasi, ada juga jurusan-jurusan yang membutuhkan portfolio. Portfolio itu apa sih? Itu biasanya kompilasi rangkuman karya-karya anak Ananda. Misalkan mau mendaftar jurusan seni budaya atau arsitektur misalkan, itu kadang dilihat apa semacam karyanya mereka itu sudah bisa bikin apa. Itu di masing-masing
eh, jurusan itu ada nanti syaratnya apa. Misalkan seni olahraga, olahraga ya tadi punya piagam apa prestasinya di bidang tersebut. Nggih. Kemudian memilih di mana mereka akan tes. Mungkin yang terdekat di Tangerang sekitarnya itu Untirta saya dengar biasanya ya. Nanti mereka diarahkan untuk tempat tesnya. Tapi nanti pengumumannya setelah pendaftaran itu sudah masuk semua. Kemudian pembayaran kurang lebih 200.000 sampai 300.000 pembayaran dan mereka akhirnya dapat kartu tes. Nah, itu yang akan dibawa ketika tes. Nah, keterangan portfolio ada di sini. Nah, ini apa aja jurusannya yang membutuhkan portfolio. Kemudian, nah ini nanti yang kita juga akan arahkan Ananda. Karena dia bisa memilih sampai dengan 4 pilihan. S1 dan atau D3. Oke. Nah, ini yang sebenarnya butuh kerjasama sih antara pihak sekolah dan orang tua supaya anak-anak itu punya mindset yang jelas apa sih yang mau di. Jangan sampai ya kayak kasus saya ya terutama ya si Fakir ini dulu salah pilih jurusan sebenarnya. Ya, hobinya itu presentasi, komunikasi, ngajar, tapi belajarnya industri. Tapi kepake sih bidang manajemen itu lebih umum. Saya mengambil manajemen industri itu. Nah, itu penting. Kenapa? Karena yang paling krusial yang kita harus analisa adalah peluangnya untuk masuk ke jurusan itu. Ya, kalau melihat data tahun lalu itu ayah bunda sebenarnya lumayan bikin deg-degan orang tua. Karena tingkat persaingan untuk masuk perguruan tinggi favorit itu 1 berbanding sekian ratus, bahkan ada yang 1 banding 1000-an. Jadi itu yang kita harus teliti supaya anak-anak ini kita pastikan peluangnya ada cukup. Kan sayang ya. Memang misalkan idealnya mereka yang mau kedokteran, oh UI kedokteran, ya kan? Tapi peluangnya 1 banding sekian 1000 kan sayang. Nah, kita bisa cari mungkin kampus yang memang keketatan namanya, keketatan persaingannya tidak setinggi seperti itu. Nanti saya kasih sedikit infonya bagaimana memilih yang tidak terlalu ketat seperti itu. Tapi itu tidak berarti kemudian mereka kita harus belokkan minatnya. Oh, udahlah, kamu jangan kedokteran, susah nak. Enggak juga. Ada kan bidang-bidang kesehatan itu yang eh, istilahnya tidak seketat itu. Ya, kesehatan masyarakat, manajemen rumah sakit, itu banyak sekali bidangnya. Ya. Bahkan banyak sekarang anak-anak yang masuk kedokteran, mohon maaf nih, saya baca di berita itu bahkan depresi. Kasihan. Karena persaingannya segitu ketatnya dan akhirnya mereka kurang siap mental atau gimana gitu. Ya, jadi banyak. Bahkan sekarang banyak bidang-bidang studi baru yang memang dulu kita nggak kebayang. Ada misalkan eh, apa namanya aktuaria misalkan itu untuk eh, pertanah apa sih namanya notaris pajak, sorry notaris tanah, kemudian perpajakan itu banyak sekali bidang yang baru. Ya, nah nanti boleh juga sekalian buka laman ini, nanti lihat di daya tampungnya. Misalkan nih sudah ingin nih anak-anak ada yang di listnya kita lihat mau ke ITB, cari aja di submenunya ini diklik. Nah nanti universitasnya apa? Nggih, sudah terdaftar semua di Diknas itu. Nanti lihat jurusannya. Misalkan ini Sultan Ageng Tirtayasa. Lihat prodinya. Nah, ini ada daya tampungnya berapa, peminatnya tuh, ayah bunda. Tentunya, ini jurusan saya dulu nih, lumayan 121 kursi yang akan mendaftar tahun kemarin itu 800 sekian. Jadi kita bisa lihat peluangnya anak-anak. Ya, silakan Bapak, Ayah Bunda kalau ada mau pertanyaan silakan disalahkan aja. Ya, tapi informasi yang paling valid tentunya nanti kita harus riset sedikit ke laman resmi dari institusinya, misalkan ke Untirta di websitenya Untirta, karena biasanya terupdate di situ. Nah, itu susahnya di kita database-nya itu mencar di masing-masing kampus. Oke.
Nah, itu contoh saja. Kemudian kalau nanti yang memang minatnya di bidang keagamaan tentunya nggih, karena dulu juga anak saya SMA IT, anak-anak Jagat Asli Pesantren, ada yang berminat untuk masuk UIN, STA, STAIN, itu yang keagamaan karena dia di bawah Kemenak kan. Jadi dia uh, gelombang pendaftaran tesnya belakangan setelah UTBK. Ini bisa nanti diikuti linknya di yang sudah saya siapkan tadi. Nah, ini informasinya lengkap, Ayah Bunda. Ini belum buka, masih nanti April. Ya, ini jadwalnya bagaimana, alur pendaftarannya ada. Jadi silahkan dipelajari. Oke, pastinya Ustadz Ustazahnya juga akan membimbing. Kalau yang mau masuk UIN, STAIN, Universitas Negeri Islam ya. Ya, pastinya kita juga mendorong ya anak-anak kita yang memang mau fokus di bidang ilmu syariah, fikih, ya, dakwah, ya, atau pengajaran agama itu kita pasti dukung karena itu sangat mulia. Ini. Itu dia. Jadi ini harus disiapkan dari sekarang. Infonya harus cukup, Ayah Bunda. Ya, jangan nanti gimana nak sudah memilih, aduh masih bingung terus udah kan nanti ujung-ujung udah kalau mepet akhirnya yang mana nih kayaknya banyak temennya itu dipilih padahal belum tentu peluangnya bagus atau belum tentu mereka minat di situ. Nah, setelah dua jalur ini kita lewati, kalaupun ya amit-amit gitu ya, anak Ananda belum keterima, itu masih ada satu jalur lagi, yaitu jalur mandiri. Sebenarnya itu ya, kurang lebih kayak kita masuk ke swasta lah. Jadi mungkin perbedaan paling signifikannya adalah biaya masuknya ya. Karena ini dia tetap ada tes ya, ada tes mandiri namanya, tapi ya lebih kayak persyaratan formalitas. Oke. Yang dilihat itu eh, nilai rapot juga tetap nilai UTBK dan berapa kesanggupan untuk membayar biaya kuliahnya. Oke. Nah, tentunya dari sekarang pun yang kelas 12 insya Allah sudah mulai bersiap, itu coba juga bikin rencana cadangan. Siapa tahu, saya lihat kok di datanya itu anak-anak juga ada yang pingin kedinasan. Oke, mau masuk coba tes di STAN atau di, kan banyak sekarang kedinasan-kedinasan juga. Ataupun kalau ya amit-amit tadi eh, tidak lulus, kita bisa beri ke mereka kesempatan karena tes UTBK itu bisa 1 tahun lagi, ya mengambil gap year namanya atau apakah kursus dulu atau magang dulu itu sudah umum kalau di luar negeri ada yang namanya gap year. Jadi anak-anak itu kadang studi ke masyarakat, mereka dikasih kesempatan untuk kursus atau ya magang untuk melatih skillnya yang tidak didapatkan di sekolah. Nah, nanti tahun depan ikut lagi tesnya. Itu rencana cadangan sekali. Oke? Ya, karena rugi umur kalau mundur-mundur. Nah, itu langkah ketiga. Ini penting sekali kalau sudah menjelang kelas 11. Oke, saya tekankan ini sudah harus dirancang di kelas 11 sebenarnya. Nanti kelas 12 itu persiapannya. Mungkin ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut saja. Nah, akhirnya setelah melalui beberapa langkah itu, ya, harapan kita tentunya sebagai orang tua, anak-anak ketika masuk kelas 12 itu sudah punya semacam rencana studi. Plan A, plan B, dan plan C misalkan ya. Tadi itu, ini kesempatan mereka untuk melakukan riset sebenarnya. Saya kasih contoh ya, riset itu seperti apa sih? Karena kita mau mempertimbangkan kan banyak ya. Kami juga orang tua ngerti lah. Nyiapin biaya kuliah, Allahu Akbar ya sekarang. Kemudian belum lagi mikir akomodasinya. Ini anak ntar Ananda mau tinggal di mana. Oke, banyak pertimbangan yang harus kita siapkan. Ya, tentunya kalau mepet-mepet ini bikin pertimbangannya kan agak susah ya. Contoh, nah, kenapa sih kok dari tadi saya selalu ngarahinnya ke perguruan tinggi negeri? Ya, pasti bukan apa-apa ya Bunda, karena memang top 20 universitas
ranking tertinggi di Indonesia itu kan masih didominasi oleh perguruan tinggi negeri. Itu kenapa memang penting sekali mereka meriset tentang kampus-kampus. Ya, di sini aja kalau dilihat di list yang tahun kemarin ini, kalau nggak salah, cuman ada satu BINUS yang masuk, ya, yang yang swasta, sisanya itu negeri semua. Oke. Nah, apa aja yang harus dicermati? Tadi sempat saya sounding, itu yang pasti mereka harus tahu apa mata kuliah yang akan ditempuh. Jangan sampai nanti sudah masuk, nggih, effortnya udah segede itu, ternyata, aduh, kayaknya enggak nih. Ya, Abi enggak bisa belajar bidang ini susah atau enggak menarik, kan sayang. Ya, dan motivasi itu juga muncul kalau mereka tahu ini nanti peluang karirnya apa. Ya, kan kita tahu sendiri ya sekarang generasi X atau generasi apa sekarang nih banyak lulusan S1 tuh yang nggak tahu mau kerja apa. Ya mungkin ayah bunda lah yang pengusaha ngerti ya menerima kerja sekarang itu lulusannya iya IP-nya tinggi-tinggi gitu ya, tapi skillnya mohon maaf ya kadang-kadang karena mereka di masa kuliahnya itu sebenarnya nggak punya motivasi yang tinggi untuk mengembangkan skillnya, itu sayang. Oke, itu penting sekali untuk Ananda. Kemudian syarat-syaratnya tadi yang kita sudah bahas, apa aja yang harus dipersiapkan itu harus dibikin di plannya ya, study plannya. Keketatan juga. Nih, contoh nih, di sini saya kasih dua link UI dengan ITB kalau nggak salah. Nih, UI nanti diklik saja linknya, misalkan di sini. Nah, saya sudah langsung linkkan ke SIMAK. Ini sistem informasi untuk akademis. Ya, nanti di sini dibimbing nanti Ananda untuk melihat. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Bayangkan ayah bunda yang diterima jalur SNBP untuk aktuaria ini yang notaris apa namanya tanah itu ya untuk pertanahan itu diterima cuma 17, keketatannya sekian. Semakin besar persentase ini, semakin mudah. Lihat, semakin besar, semakin mudah daya saing rendah. Tapi semakin kecil persentase, daya saing tinggi. Nah, ini yang kecil-kecil ini berarti agak susah memang masuknya. Karena daya tampungnya sedikit. Ini yang SNBP. Nanti ada yang SNBT juga akan diupdate di sebelah kanan ini. Ini yang 2024 terbaru ya Bunda. Oh, banyak sekali mungkin justru jurusan-jurusan yang kita zaman kita nggak ngeh gitu. Ini nggak ada dulu zaman papa mama atau abi uminya belum ada. Sekarang tuh farmasi tinggi. Ya maklum lah setelah kita COVID itu kan masalah kesehatan banyak ya. Jadi ini eh, cukup eh, apa namanya eh, lagi dibutuhkan ya profesi ini. Alhamdulillah anak saya yang pertama itu jadi kuliah farmasi dia. Itu keketatannya cukup tinggi. Kemudian segala macam. Nah, ini yang lebih mengenali ya ketertarikan Ananda tentunya Ananda sendiri dan abi uminya di sini. Oke, diarahkan. Kenapa? Karena dengan tahu ini dia motivasinya juga tinggi. Oh, saya harus bersaing kalau mau masuk ini gitu. Nggak nyantai-nyantai kan? Ya. Kemudian nanti ada di sini dipilih saja program sarjananya nanti kalau sudah tahu misalkan kedokteran. Oh, ini yang internasional, maaf. Nah, internasional itu juga nanti ada persyaratan bahasa Inggrisnya. Itu kita sering bantu kok di Sun English, ya. Baik yang berupa tes TOEFL, tes IELTS itu kita udah biasa bantu. Nah, nanti di sini ada rincian biaya, ada brosurnya. Di sini bisa di-download, Ayah Bunda. Nanti dipelajari bareng-bareng dengan Ananda. Kamu yakin, nak, mau ini loh yang kamu pelajari, biayanya sekian. Ya, tentunya Ayah Bunda mau dukung kalau Ananda sungguh-sungguh, ya kan? Ya, kalau cuma ikut-ikutan, sayang. Itu sayang waktunya, sayang biayanya. Kedokteran gigi misalnya tinggal dipilih ya. Nah, ini nanti ada website resminya, di situ ada biayanya berapa, apa aja yang dipelajari. Itu salah satu contoh, Ayah Bunda. Atau yang mau ke ITB misalkan. Nanti harus riset sedikit ya. Kita cari kalau ITB itu dia halaman admisi, admission ya, dari kata admission. Ini saya kasih contoh aja. Sebentar, masih terbuka dulu.
Kemudian yang saya dengar kan ayah bunda di Jagat Ars ini nyebar ya di berbagai daerah ya. Jadi tentunya juga mungkin perlu anjang sana atau berkunjung ke universitas lokal di situ, cari tahu juga info-infonya. Itu penting kok. Jadi anak-anak juga diajak bisa. Nah ini kalau seleksinya tahapannya apa dijelaskan, kemudian program sarjananya ya, daya tampung, kesulitan, tinggal kita riset. Nah, di sini kelihatan nanti ayah bunda. Kalau ini dia tidak sebutkan presentasinya, tapi bisa dibagi sendiri ya. Jadi total yang diterima berapa, jalur ini berapa, jalur ini berapa. Ya, oke, itu per fakultas. Itu langkah yang keempat. Ya, sudah di kelas 11 penghujung itu bagusnya sudah punya rencana studi. Karena udah 75% itu mereka harus memutuskan. Supaya apa? Supaya di kelas 12 itu sudah fokus untuk persiapannya, ayah bunda. Bukan lagi masih galau gitu ya. Bukan lagi masih bimbang apa yang mau diraih. Misalkan nih, kalau mereka sudah memilih, nanti enak itu ikut persiapannya. Nah, ini yang kami sempat sounding juga ke pihak Miss Muna, pihak sekolah. Apa sih program yang kita siapin di akses? Kita mempersiapkan untuk bimbingan persiapan UTBK-nya, ya. Tapi banyak sekali kok bimbel-bimbel. Saya tahu juga di daerah dekat Jagat itu ada bimbel-bimbel yang memang sudah berpengalaman. Monggo, kita yang penting anak-anak ini persiapannya matang, gitu ya. Nah, cuman ciri-ciri persiapan yang appropriate apa ya yang bagus itu apa aja sih ciri-cirinya. Nah ini ayah bunda juga harus mengenali. Eh, jadi di bimbel itu harusnya tidak hanya latihan soal, jadi dia harus di review dulu atau dibahas dulu materi-materi utamanya apa. Sekarang matematika nih di bidang aljabar, apa namanya, geometri, eh, trigonometri segala macam itu sudah dipastikan dulu anak-anak ini masih ingat, masih terampil di topik itu. Jangan terus langsung latihan soal, sayang gitu. Ya, misalkan di penalaran, penalaran itu tadi saya sebut tidak masuk di mata pelajaran tertentu di sekolah, tapi ada pembahasan materinya, harusnya ada. Ada penalaran kuantitatif, penalaran deduktif dan induktif itu disampaikan di program-program persiapan kita. Jadi bagaimana penalaran ini menjadi fondasi yang kuat. Tadi contoh soalnya kan soal cerita ya Bunda. Kalau mereka penalarannya tidak dilatih, kadang-kadang memahami soal aja kesulitan. Oke, makan waktu lah. Dan itu menurunkan konsentrasinya. Kemudian berlatih tentang contoh soal. Tentunya juga contoh soal itu yang merujuk ke soal yang terupdate. Jangan lagi soalnya nanti yang tahun 2018, 2017 itu sudah agak berubah formatnya tentunya. Baru kita melatih strateginya. Tadi bagaimana time manajemennya cukup, tidak kelamaan membaca soal. Tahu bagaimana misalkan ada multiple choice tapi jawabannya lebih dari satu. Nah, bagaimana menyiasatinya. Oke. Dan tidak ada nilai minus di UTBK ini. Jadi harus menjawab. Kadang-kadang anak itu kalau udah turun konsentrasinya pasrah, pasrah dikosongin gitu. Kan sayang. Ya memang berat ayah bunda kalau nggak dipersiapkan. 3 jam bayangin nanti tesnya. 4 jam sama persiapan di awal. Jadi mereka harus login di depan komputer, dipastikan jaringannya aman, ngisi data ulang. Itu 1 jam pertama. Nanti tesnya baru 3 jam. Nggak ada break, seingat saya waktu anak saya yang kedua. Jadi kalau fisiknya juga nggak siap dan tidak terampil terbiasa, aduh kasihan banyak yang tengah jalan juga agak nyerah gitu ya sayang. Kemudian terus kita drill. Nah tadi pembiasaan itu butuh pelatihan yang cukup. Di drill latihan soal, kemudian pembahasan. Pembahasannya juga kita kasih tips-tipsnya supaya bisa lebih akurat jawabnya. Nah, secara rutin tentunya juga kita uji. Kita ingin tahu nih skornya sudah berapa, yang masih lemah di mana kita petakan. Itu secara berkala. Itu yang
kami anggap sebagai program persiapan yang proper ya, yang tepat untuk ya pastinya mematangkan persiapan anak-anak nanti. Oke, jadi tahap per tahap ini harus dijalankan secara rutin dan berkala, tidak bisa juga terlalu dipaksakan di waktu yang singkat. Ya, tapi tentunya kalaupun sudah mepet ya harus ada ikhtiar tambahan. Apakah ikut latihan soalnya, apakah coba nonton pembahasan-pembahasannya dan seterusnya. Itu penting kok. Ya, jangan sampai eh, ada masa anak-anak itu akhirnya udahlah kehilangan motivasi atau eh, ya merasa apa ya kurang siap gitu untuk menghadapi UTBK. Itu eh, kiranya ya Bunda yang bisa saya share di sesi ini. Nah, ini program-program kita nanti boleh ditanyakan ke Pak Aik ya. Nanti juga kita bantu share informasinya ke pihak sekolah. Ada program-program seperti apa saja. Ini yang program reguler yang jangka panjang. Biasanya kita tawarin untuk anak siswa kelas 11 karena dia butuh sekitar 5 sampai 6 bulan. Memang kita lebih prefer mungkin Ayah Bunda juga tahu ya lewat Zoom seperti ini kan ya disambi kemudian di belakang ada kegiatan lain mungkin kurang efektif ya. Jadi kita bisa bikin hybrid mungkin. Sebagian itu offline kita datang, sebagian juga bisa ikut secara online. Ada lagi yang intensif, kalau memang kelas 11, 12 awal itu bisa yang intensif, ataupun program yang full online kalau memang tidak memungkinkan tatap muka, atau bootcamp. Bootcamp ini yang kalau bulan Ramadan itu kayak ada santren kilat, nah ya kayak gitu. Istilahnya supaya mereka bisa fokus ya menjelang menjelang ujian. Itu kita bisa sediakan. Kurang lebih itu mohon tadi kesediaannya ini bisa di-share dengan Ananda, dibuka bareng-bareng ini linknya ya, karena semua linknya aktif kok ya Bunda. Tadi yang saya tunjukin itu semua tinggal diklik linknya ya. Contoh yang tadi nih. Nah, nanti ada tombol kayak ini, info ini diklik aja, nanti dia muncul. Nah, di sini ada link-link dibuka. Seperti itu caranya. Mungkin Miss Muna ada masukan atau apa? Silakan, Bunda yang ingin bertanya. Ya, Miss. Ya, baik Ayah Bunda. Barangkali ada pertanyaan, disilahkan. Untuk pertanyaannya boleh di-share di chat atau disampaikan secara langsung ya Ayah Bunda. Ya, semua linknya ada di tadi ya, di dalam slide itu. Itu interaktif kok linknya. Jadi tinggal diklik nanti dia dibuka halamannya. Tambahan aja ya Pak, lalu Oke, siap. untuk ayah bunda tambahan untuk Sun Education atau Sun English akses ini di Tangerang kita ada dua kantor cabang, yang satu di Gading Serpong, satu lagi di Alam Sutra. Kalau di di Gading Serpong itu di seberang Mall SMS, kalau di Alam Sutra itu di seberang Duta Buah atau di dekat Soto Bucondro ya, jalur Sutra. Kalau dari saya Baik, sih nanti kalau ada topik yang ingin dibahas secara detail dari tahap-tahap tadi, mohon disampaikan saja ke Miss Muna apa yang mungkin kita bisa bahas lagi lebih detail. Karena ini kan pemaparannya agak cepet nih ya, umum aja sih, nggak terlalu detail nih. Boleh nanti kita bisa bikin apakah di sana atau via Zoom lagi. ya baik. Terima kasih banyak
Pak Lalu dan Pak Aik atas pemaparannya dan juga kesempatan untuk kita semua berbagi terkait persiapan PTN ini. Dan mohon maaf di sini agak ramai karena anak-anak sudah mulai masuk Oh ke iya. Nggak perpustakaan. apa-apa, Oh Miss. iya. Iya, sudah banyak anak-anak yang kemudian beraktivitas di perpustakaan. Baik, Ayah Bunda, jika nanti ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung atau nanti kalau Oh, tadi di ada. kedepannya selesai ya. Oh iya, dari Bunda Sultan. Mohon izin bertanya, tadi saya menyimak yang sudah ikut SNBP tidak ikut SNBT. Barangkali saya Ya, salah menyimak, boleh. betul. Karena kalau sudah mendapat jalur undangan SNBP itu Ibu, itu jatahnya memang dia untuk SNBP dulu sampai nanti pengumumannya dia lulus atau enggak. Kalau dia lulus dan mengambil SNBT lagi, nanti jatahnya yang dikasih ke sekolah ini dipotong tahun depan. Karena dia istilahnya sudah dapat jatah jalur undangan. Jadi eh, harusnya sih kalau sudah lulus SNBP-nya tidak mengikuti lagi SNBT. Makanya dia pemilihannya juga harus benar-benar tepat di situ. Ya, mungkin Miss Muna bisa nambahin. Ya, betul sekali Pak Lalu. Jadi terkait SNBP memang adalah salah satu jalur dan apabila jalur tersebut diterima, maka siswa tidak bisa ikut SNBT. Jadi bagaimana anak-anak itu kan diberikan kursi gitu ya atau Ya, gitu di SNBP gitu. Artinya kuota ini diharapkan betul bahwa pilihannya adalah yang paling sesuai dengan keinginannya baik dari SNBP, SNBT, jurusan yang diambil itu sebaiknya sama gitu. Jadi ya, ketika sudah dapat di SNBP, alhamdulillahnya berarti anak-anak tidak perlu belajar lebih lanjut lagi untuk tes ya. SNBT, SMP-nya gitu. Jadi positifnya di situ. Makanya sekarang ini juga teman-temannya SNBP dijaga sedang persiapan dan Mm-mm. pilihannya juga alhamdulillah sudah rasionalisasi. Oh, Jadi tinggal proses menunggu hasil saja gitu. Baru mm-mm. sekali kemarin proses pendaftaran Berapa orang kemudian Miss kalau boleh tahu yang disiapin? kami 40% alhamdulillah Alhamdulillah. gitu. Jadi 40% dari siswa sudah masuk dan melakukan persiapan untuk SNBP Ya. gitu. Untuk rasionalisasi juga sudah dilakukan. Kalau pencarian minat bakat itu memang dari kelas 10. Cuman kan memang Mm. anak-anak itu seiring dengan berjalannya waktu kadang ada aja gebrakannya gitu ya. Jadi tiba-tiba misalnya sekarang Goyang saya mau lagi nih, galau lagi nih. kayaknya aku jadi mekanis aja deh Miss gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian perlu disesuaikan. Tapi sejauh di mana itu masih sesuai dengan bakatnya karena bakat anak itu kan sebetulnya tidak hanya satu ya yang Bunda, Betul. tapi ada beberapa dan kemudian tinggal kita cari nih yang paling sesuai dengan anak Oke. ini itu gimana gitu. Dan itu biasanya persiapannya sampai 2 tahun. Jadi kelas 10, kelas 11 itu adalah proses untuk pencarian bakat, minat, termasuk juga untuk persiapan portofolio. Ya, Karena portofolio itu tidak disiapkan di kelas 12 tapi ya, justru di kelas 10 gitu. betul. Jadi kalau anaknya misalnya saya mau masuk, saya mau jadi dokter, oh berarti artinya harus banyak nih ikut olimpiade biologi dan lain sebagainya itu dari kelas 10 begitu. Jadi untuk portofolio prestasi juga sama halnya disiapkan dari kelas 10. Termasuk juga SNBP ini kenapa tidak diperbolehkan untuk masuk SNBT karena untuk memberikan ruang untuk siswa-siswa yang tidak dapat di SNBP NBP. gitu dan juga tidak mendapatkan kuota SNBP tersebut. Jadi akhirnya diputuskanlah kalau sebelumnya kan masih bisa ikut ya, kalau sekarang sudah tidak bisa begitu. Paling alternatifnya tadi dibantu risetnya supaya dia memantapkan lagi. Ataupun pengen coba ke luar negeri, cari beasiswa, kita bantu. Karena Sun Education itu banyak kok di situ informasinya. Education all in ayah bunda. Jadi mau jadi mahasiswa internasional juga siap, Ya, jadi mahasiswa nasional juga di PTN juga siap, gitu dibantu. Jadi ayah bunda nanti kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi terkait siap. Sunday Education atau tentang akses Akses. ke saya, atau nanti juga saya bisa sambungkan nomor Pak Aik atau Pak Lalu ya, Siap. begitu, Hmm. untuk pertanyaan lebih lanjut. Oke, boleh, Miss. Apakah ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari ayah bunda? Dipersilakan. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dengan Indra, ya saya dengan Indra Adi Gunawan, eh, ayahanda Muhammad Ridho Gunawan. Yang ingin saya tanyakan adalah
untuk kuliah kedinasan itu apakah bisa diakses dari Sun ini ya, atau bisa diberikan penjelasan lebih detailnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. kalau oke, coba saya jawab nih, Pak Indra. Untuk kedinasan ini memang mereka ada mekanisme pendaftaran dan tes masing-masing. Ya, jadi eh, kami belum mempersiapkan untuk pelatihan tesnya. Tapi skill yang diujikan kurang lebih pasti sama, yaitu penalaran yang sifatnya kuantitatif, matematika, bahasa, bahasa Inggris. Itu tiga komponen itu pasti sama. Jadi kalau kurang lebih persiapannya untuk tesnya mirip, cuman tanggalnya kami lagi rangkum juga sih apa tadi link untuk pendaftarannya misalkan STAN ada Bappenas yang segala macam ya itu ada link-linknya sendiri. Cuman harus teliti dengan tanggal-tanggalnya Pak Indra karena kadang tumpang tindih. Oh ini ada tes ini dulu baru tes ini jadi itu juga kita harus siapkan di awal kelas 10 11-nya. Kalau mereka pingin minat kedinasan, nanti diarahkan khusus persiapan untuk itu. Memang sedikit agak berbeda ya, Miss Muna juga ya. Karena ini kan kalau kita ngomong nih yang skala nasional nih seleksinya, yang SNBT UTBK ini. Kalau yang kedinasan itu biasanya sih di bulan-bulan dia lebih Di dulu, bulan Maret, Pak, Maret tahun lebih ini. dulu, nih lebih dulu nih. Ya. Dan dia agak belakang pendaftarannya setelah Betul. SNBP SNBT. Ya. Jadi agak timelinenya dia agak mepet sih memang. Dan itu harus jauh-jauh hari memang siapin persyaratannya. Ya, karena kan mungkin nggak terlalu banyak mungkin yang mendaftar ke situ. Jadi dia selektif banget gitu. Ya. Cuman kalau sudah dipersiapkan sejak kelas 10, 11, tadi tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penalarannya itu insya Allah itu membantu kok untuk juga ke sekolah dinasan. Baik, jadi persyaratan utama untuk nilai akademiknya itu ada tiga pelajaran itu ya, Nih, matematika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Inggris. bahasa Indonesia seperti Nih, itu ya. nih, nih. Ya. Nah, misalkan nih kalau STAN itu kan banyak hitung-hitungannya ya kita tahu ya. STAN itu tentang apa namanya pajak segala macam keuangan. Berarti matematika bobotnya lebih, Pak Indra. Nih, kalau yang Ya, kedinasan ya. baik. Ada juga ini fisik dan apa tes kewarganegaraan apa Pancasila gitu ya. Sama, Nah, Pak. itu penting ya. Nah, Ya. nah. Wawasan kenegaraan. Saya nggak terbiasa. Tahun ini juga beberapa siswa kami akan ada yang masuk ke kedinasan, jumlahnya Hmm. ada sekitar 3 atau 4 siswa, dan Oh, memang persiapannya kalau secara matang itu memang di kelas 12 semester 1 itu sudah mulai mulai. persiapan gitu. Terlebih kalau anak-anak yang mau masuknya ke militeran ya atau Nah, kepolisian biasanya kan ada tes fisik. badan, kemudian sampai dengan susunan gigi dan lain sebagainya sangat detail sekali gitu. Jadi persiapannya tidak bisa dalam waktu dekat kalau untuk kedinasan, terlebih kedinasan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik yang maksimal gitu. Ya, Tapi kalau untuk STAN, kemudian imigrasi, iya, kemudian migrasi. juga ya Pelayaran. gitu, Hmm. pelayaran dan lain sebagainya itu biasanya mostly berkaitan dengan tes akademik atau tes skolastik Ya, sekarang dengan Samapta biasanya yang berkaitan dengan keindonesiaan atau Pancasila kewarganegaraan. oke. Ada lagi kah? Mungkin. Ya, sekali Baik, lagi itu saja. Terima kasih. terima kasih kesempatannya ya Bunda, perhatiannya juga dan Miss Muna. Tentunya kami senang sekali kalau memang ada manfaat dari sesi seperti ini. Nanti di masa yang akan datang, kalau memang ada kebutuhan yang lebih spesifik, monggo kita akan coba siapkan lagi yang seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak lalu alhamdulillahirobbilalamin. Bunda, kita telah menyelesaikan sharing session ini dengan bermanfaat. Terima kasih kembali juga kepada tim akses yang telah berbagi ilmu dan wawasan berharga mengenai
persiapan masuk PTN juga semoga informasi ini yang sudah disampaikan dan didiskusikan berguna bagi kita semua dan juga anak-anak tentunya dalam merencanakan masa depan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga dukungan dan doa kita semua menjadi jalan kemudahan bagi Ananda dan Amin. semoga sesi ini membawa keberkahan dan memberikan motivasi bagi kita semua dan agar kita terus bisa mendampingi anak-anak dalam menjalankan pendidikannya dan jika ada hal lain yang lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami ya ayah bunda. Jadi boleh lewat saya, boleh lewat baik atau lain sebagainya jika diperlukan nanti bisa. Teleponnya mana?